Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rofi Rudiawan. Selanjutnya kita akan bahas tentang pendidikan politik dan kaitannya dengan partisipasi politik. Pendidikan politik menurut Ramdhron Nanning, pendidikan ini dimaksudkan untuk memasyarakatkan politik dan secara arti luasnya, yakni mencerdaskan kehidupan politik rakyat, meningkatkan kesadaran setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan negara, serta meningkatkan kepekaan dan kesadaran rakyat terhadap hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Menurut Alfian, pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul-betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Hasil dari penghayatan itu akan melahirkan sikap dan tingkah laku politik baru yang mendukung sistem politik yang ideal itu. Dan bersamaan dengan itu pula, kebudayaan politik baru terbentuk. Selanjutnya, manfaat pendidikan politik. Yang pertama, dapat memperluas pemahaman, penghayatan, dan wawasan terhadap masalah-masalah atau isu-isu yang bersifat politis. Yang kedua, mampu meningkatkan kualitas diri dalam berpolitik dan berbudaya politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang selanjutnya, lebih meningkatkan kualitas kesadaran politik rakyat menuju peran aktif dan partisipasinya terhadap pengembangan politik bangsa secara keseluruhan. Nah, selanjutnya, agar pendidikan politik berjalan dengan baik, maka salah satu kuncinya adalah dengan menanamkan disiplin yang benar kepada diri anak, mulai dari pemupukan disiplin pribadi yang dinamis dan pemberian keteladanan, sehingga diharapkan dapat menimbulkan disiplin sosial dan disiplin nasional. Dan selanjutnya, penanaman landasan kepribadian yang sehat sejak dini secara tidak langsung telah meletakkan dasar bagi pendidikan politik masyarakat dan pembentukan kader bangsa yang selanjutnya secara mutlak diperlukan dalam mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Dan potensi generasi muda yang menjadi sasaran pendidikan politik ini memiliki berbagai macam potensi, diantaranya memiliki idealisme dan daya kritis yang tinggi, memiliki dinamika dan kreativitas yang bervarian, dan memiliki keberanian dalam mengambil resiko. Selanjutnya juga memiliki sifat optimis dan memiliki semangat yang tinggi. Selanjutnya memiliki kepribadian yang mandiri dan disiplin, terdidik, terpelajar, dan selanjutnya. Kesadaran politik menurut Dr. Andes M. Taupan, kesadaran politik adalah proses batin yang menanamkan keinsafan dari setiap warga negara akan urgensi urusan kenegaraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kesadaran politik atau keinsafan hidup bernegara menjadi penting dalam kehidupan bernegara, mengingat tugas-tugas negara bersifat menyeluruh dan kompleks. Nah, karena itu, tanpa dukungan positif dari seluruh warga masyarakat, akan banyak tugas-tugas negara yang dan tentunya kita semua tahu bahwa tingkat kesadaran politik masyarakat tidaklah sama. Hal ini sangat tergantung pada latar belakang pendidikan, kaum elit dan kaum menengah yang relatif lebih baik, sedangkan kelompok masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah memerlukan pembinaan yang lebih intensif. Dan kesadaran politik rakyat tidak hanya diukur dari tingkat partisipasi mereka dalam pemilu, melainkan juga sejauh mana mereka aktif mengawasi atau mengoreksi kebijakan dan perilaku pemerintah selama 5 tahun pemerintahan itu berjalan. Nah, inilah yang lazim disebut dengan gerakan ekstra parlementer. Dalam hal kesadaran politik masyarakat, Dr. Andes Arbisanit juga mengatakan bahwa sekalipun sudah bangkit kesadaran nasional dalam meningkatkan kegiatan kehidupan politik. Dalam hal kesadaran politik masyarakat, Dr. Arbisanit antara lain menyatakan sekalipun sudah bangkit kesadaran nasional dan meningkatnya kesadaran kehidupan politik di tingkat pedesaan, namun masyarakat tani belum terkait secara aktif pada pemerintah nasional dalam hubungan timbal balik yang aktif dan responsif. Hubungan yang ada baru berat sebelah, yaitu dari atas ke bawah atau top down. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang partisipasi politik.
bahwasanya partisipasi politik diartikan sebagai penentuan sikap dan keterlibatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka mencapai cita-cita bangsa. Partisipasi politik menurut para ahli, yakni ada Herbert McCloskey dalam International Encyclopedia of the Social Sciences. Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui makna mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung terlibat dalam proses pembentukan kebijaksanaan umum. Dan selanjutnya Norman Haney dan Sidney Verba dalam Handbook of Political Science. Partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang mereka ambil. Prof. Miriam Budiarto juga mengartikan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang dalam partai politik. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui mana seseorang turut serta dalam proses pemilihan pemimpin politik dan juga turut serta dalam langsung atau tidak langsung pembentukan kebijaksanaan umum. Nah, dan selanjutnya menurut Rousseau mengatakan bahwa hanya melalui partisipasi seluruh warga negara dalam kehidupan politik secara langsung dan berkelanjutan mana negara dapat diikat ke dalam tujuan kebaikan sehingga bertujuan dalam kehendak bersama. Selanjutnya, berbagai bentuk partisipasi politik juga dapat dilihat dari berbagai kegiatan warga negara, antara lain yang pertama, terbentuknya organisasi politik maupun ormas, lahirnya lembaga swadaya masyarakat, pelaksanaan pemilu, munculnya kelompok kontemporer seperti unjuk rasa, petisi, protes, demonstrasi, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya untuk faktor-faktor pendukung partisipasi politik itu ada 4. Yang pertama, pendidikan politik, kesadaran politik, budaya politik, dan sosialisasi politik. Selanjutnya, kita akan menunjukkan contoh konkret perwujudan partisipasi politik, diantaranya dalam bidang politik, ikut memilih dalam pemilihan umum, selanjutnya juga bisa menjadi anggota aktif dalam partai politik, dan bisa juga dengan duduk dalam lembaga politik atau misalnya MPR, Presiden DPR, dan juga bisa juga dalam mengadakan komunikasi dengan wakil-wakil rakyat seperti berkampanye, menghadiri kelompok diskusi, dan lain sebagainya. Ada juga yang melakukan dengan mempengaruhi para pembuat keputusan sehingga produk-produk yang dihasilkan oleh pemerintah itu sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Terima kasih. Mungkin sekian dari pemaparan kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.